Aduh, kembali lagi tuh masalah finansial, luka batin di finansial, Gus. Saya ada kewajiban yang memang harus saya selesaikan sebanyak hampir 8 miliar. Hampir Kalau 8 saya miliar tepatnya. Assalamualaikum Bu Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal mana Bu Nas? Ya, Asal mana? asal saya Palopo, Sulawesi Selatan. Ya, gini ya Bapak Ya. Ibu. Baik. Ini tidak dalam rangka apapun. Semoga setelah nanti Bu Nas cerita apa adanya, rekayasa tidak ada, cuma saya minta Bu Nas berceritalah sejujur-jujurnya. Tidak usah ada yang dibuat-buat, karena tujuan kita Bu Nas untuk memberikan informasi. Ternyata manusia itu asal punya kemauan dan tahu teknik atau caranya, maka dia akan mudah untuk mendapatkan itu. Insya Allah. Itu Bu Nas ya. Bu Nas, kita cuma punya waktu 20 menit sampai 25 menit paling lama Bu Nas ya. Tujuannya teman-teman nanti yang di YouTube juga nonton bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata tuh hidup begini, kayak gitu Bu Nas. Betul. Nah, pertanyaan saya akan urut Bu Nas ya. Iya, Tenang, jangan takut, saya tidak sedang menghipnotis Bu Nas. Itu. Ya, Bu Nasri ya, asal dari Palopo Bu Nas. Palopo. Masih ingat nggak pertama kali belajar di waktu itu di RKD di saya Gus Baraja? Masih ingat nggak tahun berapa Bu Nas? Masih Januari 2022. Januari 2021. 2021. Iya. 2021 ya? 2022 ya, 2022. Oh, 2022. Iya. Karena waktunya sangat singkat, jadi agak sulit untuk mengingat. Iya, Mas, betul. ya. 2022. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih ya? Ya, 2 tahun lebih. Waktu itu permasalahannya apa, Bu Nas? Dunia ini seolah-olah mau runtuh. Oke. Aduh, kembali lagi tuh masalah finansial, luka batin di finansial, Gus. Saya ada kewajiban yang memang harus saya selesaikan sebanyak hampir 8 miliar. Hampir Kalau 8 saya miliar tepatnya? 7,8 miliar. 7,8 miliar. Masih ingat nggak awal Bu Nas belajar ke saya itu bayar nggak Bu Nas? Enggak, maksudnya saya ajak Bu Nas, Bu Nas memutuskan untuk belajar ke saya itu bayar nggak? Apa gratis? Apa gimana? Bayar. Bayar Bu Nas ya. Waktu itu saya masih punya program sekolah rahasia kajian doa selama setahun ya. Dan waktu itu Mas Gus, saya dalam kondisi tidak memiliki uang. Berapa uang di rekeningnya? 50.000. 50.000. Terus gimana ceritanya Bu Nas? Coba ceritakan dikit bagaimana Bu Nas bisa nekat, entah uang itu dari mana, terus belajar. Coba ceritakan Bu Nas. Jadi gini Gus, dalam kondisi keterpurukan itu pemikiran yang ada itu banyak ya. Kita tiba-tiba menjadi orang yang pemikir luar biasa. Karena saya menjadi pemikir yang luar biasa, saya ikut banyak loa. Dan tiba-tiba suatu saat itu saya membuka FB, membuka YouTube. Saya lihat channel Mas Gus, Rahasia Keajaiban Doa. Saya buka, saya mengikuti dulu. Setelah itu saya langsung japri. Saya mau belajar ini. Waktu itu adminnya siapa? Mas Gus sendiri. Adminnya saya. Waktu itu adminnya. Terus waktu itu memang nggak dipungut biaya seperti apa, hanya infak ya. Iya. Infak pada saat Berapa Bu itu. Nas? Waktu itu 1 juta. Iya. Infak 1 juta. Saya punya uang hanya 50.000 Bapak Ibu. Tapi dalam hati ini luar biasa keinginan saya untuk mau belajar dan keluar dari belenggu amanah. Karena ada keinginan besar dalam diri saya sholat, saya minta sama Allah, ya Allah, kalau jalan ini saya mengikuti pelajaran ini dengan mendekatkan diri kepada Allah dan saya diberikan rezeki, saya mau ikut kelas ini. Nggak sampai sejam setelah saya berdoa, sopir truk saya menelpon, Bu,
Ada yang bayar 2 juta. Kemarin pemuatan saya, Masya Allah, tabarakallah, saya menangis. Saya WA lagi, saya ikut Gus, bisa minta nomor rekeningnya, saya langsung transfer 1 juta. Saya ikut, saya belajar, Masya Allah, tabarakallah. Dari berapa loa yang saya baca, saya ikuti, Masya Allah, saya di sini menemukan titik di mana kita harus membenahi kolbu dulu, luka yang harus dibersihkan. Wah, walaupun saya belajar tentang cara menariknya seperti ini, tapi ketika ini menolak, ada perisai yang menutupi, itu tidak akan masuk rezeki itu. Di channel ini saya dapatkan, dan Masya Allah luar biasa. Gus, terima kasih. Dan saya memang sudah kapok waktu itu untuk mengulangi riba. Yang paling luar biasa riba itu di rentenir, Gus. Masya Allah, tabarakallah. Di rentenirnya berapa? Di rentenir itu kurang lebih Total? 2 miliar. 2 miliar. Itu rentenirnya ada. Rentenirnya aja. Sisanya Bang. ke sohib kita. 5 sekian berarti ya? Iya, betul. 5,8 ya, kurang lebih segitulah. Iya, Nah, betul. Bu Nas masih ingat enggak apa yang saya tembak ke Bu Nas di awal? Dulu saya ngajar itu tidak selembut seperti sekarang. Lembut banget sekarang. Ibu apa mau apa? Itu lembut sekali sekarang. Kalau dulu Bu Nas saya buka aibnya, tapi berdua by phone. Masih ingat enggak Bu Nas? Apa yang saya tembak ke Bu Nas waktu itu? Saya dimarahi. Ibu mau belajar betul-betul mau, Gus. Betul mau Gus. Kamu orang yang tidak bersyukur. Dia ngelirik dulu, aduh ini bukan. Saya langsung mikir, iya kah? Saya mengingat kembali masa yang sudah lewat. Ternyata memang saya orang ini kurang bersyukur. Sedekahnya bagaimana? Sedekahnya Ada sih itu. ada, cuma tapi tidak maksimal Tidak sesuai aturan Al-Quran. itu. Di situ dibuka wawasannya dulu, Pak, Bapak, Ibu. Ketika saya ingin memberi, namanya kita pengusaha kan, ketika ingin memberi saya berpikir, kalau saya berikan semua uang saya mau pakai apa operasional? Ngitung. Setelah belajar di kelas ini, Masya Allah, tidak lagi. Karena yang saya tanamkan dalam hati saya, ini uangnya Allah, titipan Allah, itu maha kaya. Jadi saya minta itu sama Allah saja. Ya. Nah, Jadi, hutangnya tahu ya kalau itu riba ya. Tahu. Walaupun saya itu sebenarnya nggak enggan ngomongin riba sebenarnya ya. Hutangnya riba, total semuanya hampir 8 miliar riba. Saya masih ingat betul Bu Nas. Berani untuk tidak ngeriba. Ternyata waktu itu Bu Nas banyak ditawari orang bank. iya, betul. Akhirnya ada sebagian asetnya teman-teman, saya suruh jual. Karena ini orang sungguh-sungguh. Singkat cerita, yang terakhir dia terpikirkan adalah rumah ya. Iya. Bukan rumah yang ditinggali, yang ditempatin. Ada 2 yang Mas Bus disisakan. Waktu itu mintanya berapa? Mobil 1 sama rumah. Yang rumah terakhir saya pasang iklan sampai sekarang nggak laku-laku. Nah, karena saya bilang di awal, Itu kalau rumahmu milikmu. nggak laku Bu Nas. Itu milikmu, Bu Nas. Gitu, karena itu masih milikmu. Dan alhamdulillah itu nggak sempat dijual, kewajiban habis. Oke, kita bicara manfaat yang didapat. Nanti baru kita bicara caranya, Bu Nas ya. Iya. Dalam, kalau nggak salah masih saya upload, masih inget nggak di IG kalau nggak salah ya? Iya. Saya upload Bu Nas sampai 1,3 itu hampir 1 tahun ya. 1,3 itu maksudnya berkurangnya 1,3, berarti masih sisa 4 sekian ya. 4 sekian itu kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya. Iya, betul. Jadi total dari 7,8 itu berapa lama Bu Nas? Kalau total 7,8 itu berakhir kemarin Februari, pas 2 tahun. Pas 2 tahun 2 ya? tahun. Persis 2 tahun ya, Februari? Persis 2 tahun. 2 tahun 7,8 miliar. Zero. Ada yang lebih banyak dari ini?
Semoga tidak ada ya Allah. Ya, kalau itu saya berdoa semoga tidak ada. Di bawahnya ini berapa? Berapa? Yang masih miliaran ada? 1,3. Ini 2 tahun. Nanti baru kita setelah ini bicara cara ya. Jadi artinya 2 tahun. Keajaiban itu berapa lama menyelesaikan itu murni misteri dari Allah ya. Kalau kita bisa melakukan cara-caranya, ya insya Allah cepat gitu. Nah Bu Nas, ceritanya agak lepas aja Bu Nas, nggak apa-apa Bu Nas. Saya jadi takut juga mau nanya nih Bu Nas. Agak lepas aja Bu Nas, ceritakan aja versi Bu Nas. Udah, sekarang cerita. Bu Nas ngapain aja? Saya nggak nanya lagi. Jadi gini Bapak Ibu. Pokoknya pikiran saya dicangkoki sama Mas Gus itu sesuatu yang baik-baik saja. Jadi gini, sekarang posisi hidup kita ini berjalan menuju ke Allah, berjalan menuju ke Sang Pemilik Hak. Jadi ngapain kita tidak membersihkan jalan menuju Sang Pemilik Hak melalui pintu Rasulullah kan? Sering diingatkan, jaga salawatnya Bu Nas, jaga syukurnya, jaga sedekahnya, dan itu pun yang saya anggap memiliki karomah yang luar biasa. 3 Bu Nas, apa aja Bu Nas? Jaga syukurnya, Syukur, jaga salawatnya, salawat, sedekahnya. Tulis. Ingin lunas nggak terus Bu Nas? Itu yang saya lakukan Mas Gus. Dan ada seminar yang saya ikuti waktu itu di Jogja. Masya Allah, kita waktu itu membedah surah At-Talaq. At-Talaq. 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Saya perdalam ilmu di balik makna ayat 1000 dinar itu, ternyata kita kaitkan dengan rukun iman, ada koda dan kodar. Terimo kata Gus. Bu Nasri terimo ya Gus. Jadi takdir baik, takdir tidak baik yang ada di depan mata terima saja Bu, jangan dipikirkan. Saya sekarang ini pada posisi lebih let go Mas Gus, selama belajar di kelas rahasia keajaiban doa. Dulu namanya pengusaha Bapak Ibu yang pasti semua merasakan, selisih nota saja bisa dari pagi sampai pagi nggak bisa tidur. Selisih nota, pasti ada yang merasakan Bapak Ibu ya. Sekarang lebih nyenyak tidur aja, kalau mau tidur ke tempat tidur, lebih fokus tidak memikirkan itu. Santai saja. Waktu yang diberikan Allah hanya 24 jam per hari. Difikirkan, tidak difikirkan berlalu. Kenapa dipikirkan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau saya tidak tidur memikirkan dunia yang sebenarnya berlalu, saya zolim sama diri saya sendiri. Masya Allah, luar biasa ilmu yang saya dapat dari sini. Dan alhamdulillah sekarang Gus, setiap saya memikirkan sesuatu jadi. Apa? Gimana? Setiap saya memikirkan sesuatu jadi. Setiap memikirkan sesuatu jadi. Jadi. Nah coba bagi pola ya, bagi sebab, bagaimana Bu Nas meyakinkan diri Bu Nas setiap kali terpikirkan jadi dengan waktu yang sangat singkat. Yang saya lakukan adalah bersihkan hati, jangan membenci, perbanyak syukur, sedekah, memuji Rasulullah. Itu yang saya lakukan. Mau nggak bagi ilmu sedekahnya? Bukan kepada siapa bersedekah, tapi ilmu sedekah. Ilmu sedekahnya gini, saya sekarang rada-rada ekstrim karena saya tahu Allah memberikan rezeki saya ekstrim juga. Jadi ngapain saya tidak mengeluarkan sedekah saya ekstrim, sedangkan Allah sudah memberikan ekstrim. Dari 7,8 miliar kewajiban lunas, sekarang saya sudah memiliki aset sebanyak lebih dari 10 miliar. Lunas. Ekstrim. Lunas, saya, 7,8 plus aset 10 miliar. Lebih 10 miliar. Dalam kurun waktu 2 tahun 2 sekian tahun. bulan. Dan ini saya afirmasi dulu waktu pertama disuruh menulis harapan ya, yang ingin kita disuruh tulis ya, scripting.
saya menulis 10 miliar dalam jangka 2 tahun. Jadi Allah berikan. Jadi saya membangun properti 205 unit Tanpa riba. dari uang 0 rupiah. Ibu percaya? Bu Nas, saya tanya dulu Bu Nas. Dulu pernah nggak punya pendapatan bersih ada di kantong 1 miliar saja dalam 1 tahun? Enggak, Gus. Enggak. Enggak. Sekarang Sampai 2 tahun lebih berarti 7,8 plus 10. Berapa tuh? Banyak. 17,8. Kalau ngitung duit cepet Anda ya. 17,8. Lebih ya mantep, nah, magnet uang gitu ya. 17,8 miliar dalam kurun waktu 2,5 tahun. Jadi tadi yang belum dijawab, karena ini bagian yang sangat dia tidak mau cerita sebenarnya. Bagian sedekah, tolong Bu Nas. Ilmu sedekahnya bagaimana, udah gitu Bu Nas maksudnya. Sebenarnya kalau cerita ini saya berat, karena kenapa? Saya takut ada pemikiran, namanya kita manusia ahli pemikir. Ada kalimat satu saja, dipikirkan luar biasa. Jadi pola sedekah saya, sebenarnya saya berat ketika ini ditanyakan, karena saya meyakini bahwa ketika engkau memberi tangan kanan, sebisa mungkin tangan kiri jangan tahu. Tapi karena teman-teman di sini datang ke tempat ini memang ingin merasakan apa yang saya sudah rasakan, terbebas dari belenggu yang tidak mengenakan hati, saya harus mengatakan bahwa sedekah saya ada 3 perkara. Yang pertama saya harus sedekahi. Yang pertama, orang tua saya. Maaf, karena saya punya suami, jadi orang tua saya ada 2 ya. Ibu saya, karena bapak saya sudah tidak ada. Mertua saya, bapaknya suami saya, karena ibunya sudah tidak ada. Setiap Jumat rutin. Kemudian maaf, guru saya, guru mengaji saya di Palopo, dan maaf guru yang menanamkan nurani baik saya, Gus. Dan itu rutin setiap Jumat saya lakukan, dan tidak pernah kepikiran saya bahwa apa yang sudah berikan itu hilang. Tapi hari ini niat saja, setiap Jumat itu hari Jumat saya harus sedekah pada 3 orang ini. Allah kasihkan rezeki. Ibu saya berikan, karena saya bilang kalau saya tidak sayang sama ibu, karomanya luar biasa, walinya Allah yang pertama kali itu beliau. Yang tidak bisa diganti dalam hidup dia adalah 9 bulan di dalam perutnya. Kalau perawatan kita bisa gantikan ya, di masa tua dia sakit kita masih bisa merawatnya. Ibu butuh uang kita masih bisa memberinya. Tapi 9 bulan di perut ini yang sama sekali tidak bisa ternilai. Dan itu yang saya lakukan, meratukan orang tua saya. Dan Masya Allah, tabarakallah, di situ Allah berikan rezeki yang luar biasa. Bapak mertua saya juga gitu. Saya pribadi saja, suami saya kadang tidak memberi ke orang tuanya, saya beri, dia nelpon ke suami saya, nak, istrimu kasih saya transfer uang. Suami saya bilang, kita kasih bapak. Iya, saya tidak membedakan. Begitu juga ke guru saya, Gus tidak pernah minta sedikit pun ke saya, tapi saya tahu saya berubah menjadi manusia yang seperti ini, manusia yang jauh lebih bersyukur karena beliau. Saya memang latar belakang pesantren dulu, tapi nggak hatam. Ya, jadi pengetahuan saya tentang agama itu minim, dan sekarang pun saya masih belajar. Di situ terbuka wawasan saya, dan Masya Allah, tabarakallah, last minute ketika saya butuh Allah kasih, saya butuh Allah kasih, saya butuh Allah kasih. Sekarang saya bisa membawahi karyawan lebih dari 60 orang karyawan yang setiap bulan saya harus bayar. Gaji mereka setiap bulan itu lebih dari 100, operasional saya itu 200 jutaan per bulan. Selalu ada, Bu Nas. Selalu ada.
selalu ada, Gus. Pernah mikir nggak dari mana bisa datang uang itu? Saya nggak tahu juga, Gus. Tapi saya bilang gini, hadiah dari Allah. Kadang saya beri sama guru ngaji anak saya juga. Kadang pernah kemarin ini menangis. Dia tidak minta sama saya kasih, Gus. Dia menangis, Bu Nasri. Kok bisa? Pak Ustadz, itu hadiah dari Allah. Itu kiriman dari Allah. Saya lebih fokus ke situ, Gus. Tidak pernah lagi saya ada rasa khawatir di hati saya bahwa setiap saya memberikan itu habis uang saya, ditambah terus sama Allah, nggak habis, Gus. Menarik ini. Bu Nas berpikir bahwa punya sebuah prinsip dan sebuah belief bahwa ketika saya ngasih itu sebenarnya nggak akan habis, malah nambah terus, Gus. Kalau dulu iya, saya berpikir uang saya 100 juta. Ada saudara saya membutuhkan, saya berikan seperti ini, orang tua saya berikan seperti, aduh nanti tidak cukup untuk operasional. Dan itu sudah memang ada di kepala manusia, ya. Nggak ada manusia yang tidak berpikir begitu, takut habis, takut tidak cukup, takut aktivitas bisnisnya tidak jalan karena faktor sedekah. Padahal itu mindset yang salah. Ada yang mikir begitu? Ada. Jadi saya lebih fokus, Gus, begini. Apa yang saya sudah berikan itu miliknya Allah. Jadi saya tidak pernah khawatir karena Allah itu maha kaya. Sebentar. Tadi barusan saya dengar itu bagus tuh, itu ilmu banget tuh. Dari panjang kali lebarnya ceritanya, ada yang pakai logika nggak dia? Yang dipakai apa? Ada diutarakan namanya dalam hatinya dia. Tuh, pakai hati. Karena sebelum dia bisa membayar hutangnya, dia pakai akal. Stres dia. Itu Bu Nas ya? Betul. Bu Nas, saya minta lagi cerita Bu Nas. Ketika uang Bu Nas ada di orang, 400 juta masih ingat? 300. 300 juta. Sudah berapa tahun? 4 tahun? 2 tahun, Gus. 2 tahun. 2 Oke. tahun. 2 tahun. Juni Orangnya 2019 uang itu hilang. Juni 2021 kembali. Setelah 4 bulan saya belajar di RKD. Terus Dan memang dahsyat. Sekarang saya begini. ini orang lebih galak kayaknya nih ya. Oh, sangar, Gus. 4 Diperkarakan. tahun jadi burung. Kehukum. Cerita Bu Nas. Jadi gini, 2019 saya ada tender, bukan saya pemenang tender, tapi saya subkon dari tender. Kebetulan di Jendek Ponto ada rest area, Pak. Rest area Jendek Ponto itu kemarin saya hampir subkon di situ. Tapi ternyata betul Mas Gus bilang, Bu Nas, ketika ada masalah yang diberikan Allah, itu tanda kasih sayangnya itu karena Allah sayang. Betul. Allah sayang. Saya tidak ikut tender itu, saya tidak ikut jadi subkon di situ karena ternyata ada di balik itu ada kasih sayang Allah. Kalau saya ikut tender itu, Mas Gus, mungkin saya tidak ada di sini, tapi saya sudah ada bersama Pak Nurdin Abdullah di sel. Gubernur diambil gara-gara itu ya. Oh, jadi tidak terlibat akhirnya ya? Enggak, akhirnya saya enggak terlibat. Karena kasus yang utang ke Bu Nas bagaimana akhirnya? Yang akhirnya dipakai pengacara itu? Yang ini yang luar biasa ini, saya sampai tidak pernah berpikir, loh kok bisa pengacara siapa yang bayar, siapa yang dibela. Jadi pertemuan kami di Polres waktu itu, dia bawa pengacara, saya bawa diri sendiri, sama ada kakak juga yang temani waktu itu. Jadi dia bawa, ini kami sambil diskusi, nggak bisa, uangnya Bu Nas nggak kembali karena memang saya terima uang dari ibu, tapi uang itu saya serahkan sama ini, tapi ini kan sudah ditangkap ceritanya kan. Tiba-tiba nyeletuk pengacaranya, biar itu Ibu Nasri nggak mau tahu, Ibu Nasri yang jelasnya kamu yang terima uangnya, kamu yang harus kembalikan. Saya kaget, lah ini pengacara bukan saya yang bayar, kok saya yang dibela. Jadi pengacaranya berbalik ngebelain dia gitu. Ya, nah, yang menariknya biar jadi ilmu, akhirnya bayar Bu Nas ya? Bayar setelah beberapa hari berikutnya ya? Karena konsekuensinya kalau dia nggak bayar, masalah itu masuk ya. Nah, singkat cerita sudah dibayar, itu kan ajaib, 2 tahun orangnya hilang, ternyata bayar. Dari semua ini Bu Nas yang menjawab atau saya ini?
Bunas, sip, makasih Mas. Oke, Bunas, kesimpulan dari Bunas mendapatkan banyak keajaiban itu apa yang Bunas lakukan? Satu yang saya lakukan adalah benahi hati dulu, Pak. Bersihkan dulu. Kalau ada orang yang menjengkelkan di depan mata, ya sudahlah, mau diapa lagi. Kemudian jaga orang tuanya, jaga gurunya, jaga dua perkara, hablum minallah dan hablum minan nas. Dua perkara yang harus dijaga. Kalau kedua perkara hablum minallah sudah indah bersama Allah, malaikat-malaikat akan turun menjaga setiap aktivitas kita. Dan dengan menjaga hablum minallah kita, maka secara otomatis hablum minan nas kita pun juga terjaga. Ketika hablum minan nas kita terjaga, maka setiap bisnis atau apapun yang kita lakukan itu Allah kirimkan orang-orang yang baik bersama kita. Itu, terus jangan pernah khawatir dengan dunia ini, karena kita ini hanya proses berjalan menuju Allah. Kalau saya muslim melalui pintu Rasulullah, ya sudah, kalau tahu melalui pintu Rasulullah, banyak bersalawat saja kepada Rasulullah, perbaiki hidup dalam doa. Ya, makasih Bunas, saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang dikawal dalam artian saya tahu beberapa momentum ketakutannya Bunas ini, tahu banget, sampai termasuk nemuin pengacara itu takut awalnya. Udah Bunas, berangkat aja. Bunas kan ngerasa tidak punya salah, udah berangkat aja. Terjadilah keajaiban di Polres itu, ternyata pengacaranya berbalik ngebelain dia gitu. Oke, itu juga. Nah, dari setiap perjalanan Bunas ini memang ditemenin, saya temenin dalam artian memang saya kasih pintu. Bunas, kalau lagi bingung, stres, saya tahu apa yang muncul di pikiran orang yang sedang punya hutang, tahu banget. Setidaknya telepon saya cerita gitu. Nah, ternyata bertubi-tubi itu keajaiban. Mungkin bagian dari memang Allah mentakdirkan itu, jelasnya bukan mungkin ya, Allah mentakdirkan itu seindah mungkin. Nah, cuma poin yang ingin disampaikan di sini adalah Bunas ini memberhentikan logikanya. Nah, jadi Anda belajar sekalipun, nggak cuma ke saya, ke siapapun, tahu banget ilmunya, tapi masih aktif pikiran sadarnya itu sulit. Oke, aktif boleh, yang namanya kita pikir kan pasti mikir ya, logika ya. Tapi kebanyakan orang memberhentikan bagian hatinya. Sementara doa itu bekerjanya di hati. Jadi yang narik keajaiban itu, yang narik adalah hati, gitu ya. Jadi gunakan hatimu. Di sini juga dijelaskan tentang samina wa ta'na, bukan kepada guru saja, tapi kepada orang tua. Nah, orang tua kan punya dua nih. Dari dia, ayah sudah meninggal, berarti sisa ibu. Dari mertua begitu. Cuma yang poin di sini yang tidak bisa, belum diceritakan maksudnya adalah suaminya sangat mendukung, Bapak Ibu. Belajarnya suaminya sangat-sangat mendukung, sampai-sampai suaminya berdoa, ya Allah jangan jadikan istri saya itu wanita yang pelit ya. Sedekahnya emang gila-gilaan. Kalau ini jangan ditiru, saya tahu persis bagaimana cara bersedekahnya, jangan ditiru. Kalau ini cukuplah Anda konsisten ilmunya di 10% nya ya, 10% setiap kali dapat rezeki, udah itu aja. Terserah Anda mau kasih orang tua, guru, mau kasih kerabat dekat, silahkan, terserah. Tapi keluarkan konsisten 10% dari setiap Anda dapat rezeki. Ini khusus yang, yang agak berat untuk bersedekah. Ditawar nggak nih 10% nih? Enggak. Nah, 10% ya. Harusnya mentalnya kalau sudah seminar begini udah bukan mental 2,5. Ya, mentalnya sudah 10% minim. Nanti lama-kelamaan Anda akan berubah kok. Udah nggak mikirkan persentase. Tapi karena enjoy dan tahu betul yang namanya barokahnya dari sedekah itu luar biasa. Gitu ya. Jadi saya tahu persis bagaimana dia dengan suaminya. Betul, gitu. Suaminya berdoa supaya istri nggak pelit gitu ya. Setiap berdoa dia gini, saya hanya berdoa biar istri saya menjadi orang yang sering bersedekah. Bisa aneh ya Pak ya, suami mendoakan begitu, Masya Allah. Karena suami itu uang itu kan semua lari ke istri. Kalau istrinya pelit, bagaimana?
Jadi doanya dia begitu, ya Allah, jadikan istri saya orang yang senang bersedekah. Itu doanya selalu. Jadi kalau istri Dia cerita langsung sama Gus ke saya. Nanti saya tahu waktu pas dia curhat. Oh, di sampingnya saya waktu itu berkunjung ke rumahnya Gus. Dalam hati saya, oh suami saya berdoa tuh ternyata supaya saya rajin bersedekah. Ya Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, selalu bahagia. ya, jadi suaminya itu intinya takut istrinya tidak berbagi, takut gitulah. Nah, akhirnya doa itu terkabul karena suaminya tuh sudah terdidik ya dari bapaknya, emang suka sedekah dan dia tahu persis rumus sodakoh itu, rumus kaya itu adalah sedekah. Jadi kalau Anda mau, sudah dicatat belum tadi poin-poin pentingnya atau asik mendengarkan gini? Dicatat ya, dinat ya, dicatat ya. Nah, itu dipraktekkan. Kalau Anda ikut kelas eksklusif, Anda boleh tanya itu lebih dalam ke saya. Karena waktu kita terbatas ya, saya sudah diancam loh dari sana. Terus Gus, gitu ya. ada satu lagi yang Satu lagi dia yang minta ya, bukan saya. sedikit lagi. Lanjut benar, Jadi, satu lagi. pasti mayoritas dari saudaraku semua di sini adalah pebisnis ya. Satu yang perlu kita pegang, tadi sempat disinggung Mas Gus, menjadilah pebisnis seperti sahabat-sahabat Rasulullah. Ya. Tidak fokus pada keuntungan, tapi fokus pada manfaat. Apa yang dia dapat sebisa mungkin dimanfaatkan untuk umat. Oh iya ya, saya berungan. Jadi saya membangun beberapa titik properti, saya mengeluarkan ada rumah dan tempat ibadah di situ, bahwa keuntungan yang saya dapatkan selain untuk manfaat buat orang lain, buat keluarga saya, buat diri saya juga bermanfaat buat agama. Jadi kita jadikan diri kita sebagai Utsman, Abu Bakar, ya sahabat-sahabat Rasulullah yang memang uangnya digunakan untuk manfaat. Di jalan Allah. Iya, dan tidak pernah khawatir, tidak pernah mereka menghitung. Kalau dulu Gus, bisnis saya dulu setiap saya bersini, oh hitung laba rugi, pembukuan, tidak ada gunanya itu Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan jalur langit. Bagus nih. Sekarang saya tidak pernah lagi mencatat keuangan, bahkan admin saya pun ketika datang, Bu, laporan bulanan, saya nggak pernah baca. Bagus nih, bagus. Nggak pernah saya baca, padahal saya alumni manajemen keuangan. Hatam. Dulu audit saya luar biasa karena ketakutan saya kerugian, yang datang rugi. Yang saya hitung laba rugi, tapi banyak di ruginya. Sekarang saya tutup, saya percaya sama admin saya, selesaikan itu karena uang memang saya pegang, saya nggak berikan ya, tapi saya percaya semua laporan keuangan itu, dan saya tidak pernah lagi khawatir bahwa saya tidak mau mengisi data di kepala saya tentang kerugian, tapi saya mengisi data di kepala saya tentang keberlimpahan. Iya. Tentang kekayaan. Ada satu doa yang sering Gus sampai guyon sama Pak Rosidi. Bu Nas kalau minta sama Allah bilang apa? Saya sambil jalan, Allahumma inni as'aluka fulusan katsiran ya Allah. Makasih. Wah, pulus Bu Nas ya, pulus Gus. Baik, makasih Bu Nas. Terakhir saja, sebelum kita tutup di video, teman-teman, terakhir ya. Ini saya baru sadar karena saya juga melakukan. Tadi apa? Kalau berbisnis jangan melulu bicara untung, tapi azas manfaat. Saya inget-inget sama Mas Reni, enggak sampai 1 menit. Oke, saya selalu bilang sama tim saya, wallah ada orangnya, kalau saya bohong saya malu. Mas Ron, berangkat aja, ya kita seminar, kita dakwah. Lepas daripada itu Allah mau kasih rezeki lewat jalan itu, kita terima. Itu terbukti diuji oleh Allah. Pernah sekali waktu saya berangkat seminar, itu sebenarnya sudah mendekati minus. 0 pasti, minus itu akan menuju minus. Gitu. Ada orangnya. Masih ingat Mas? Oke, Jakarta. Tapi tetap Mas Ron balik lagi ke awal niat kita, dakwah, sampaikan kebaikan ke orang. Untung rugi urusan Allah, kita berangkat saja. Gus, pesertanya dikit, bodoh amat, mah berangkat aja. Tapi ternyata itu cuma sekedar ujian dari Allah. Saya pulang tuh aneh ajaib, sampai hari ini saya masih gak ngeh. Itu uang tiba-tiba ada 30 juta tuh di total-total. Mas Ron ini kok akemen sih? Padahal perasaan ini harusnya minus. Nggak tahu saya dari mana.
gitu ya. Jadi ternyata kalau tadi itu manfaat dulu, jangan bicara keuntungan dulu, ya, karena kita tidak tahu seberapa kompeten kita di bisnis kita, ya. Apa dulu? Baru jangan, untung juga jangan dipikirin. Manfaat aja dulu, Allah nggak akan tutup mata. Oke? Iya. Oke? Oke Mas Ron? Oke, sip. Balik lagi, saya menyampaikan kebaikan. Titik. Gitu ya? Dapat ilmunya teman-teman? Oke, kalau dapat bisa. Kameranya udah selesai udah ya. Oke. Makasih, Bu Nas. Iya, Gus. Sama-sama Bu Masya Nas. Allah, Bu Nas nanti makasih. ditunggu timnya Ngaji Roso di luar. Nanti setelah ini kita Siap. langsung Insya Allah. bicara program ya. Insya Allah, Oke. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Sama-sama Bu Terima kasih. Nas.